Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Meseng Pasuruan, pada pagi hari ini Rabu 9 November 2022, Al-Fakir sedang berada di salah satu villa di Tretes bersama dengan pengurus DPD Dewan Perwakilan Daerah Front Persaudaraan Islam FPI Jawa Timur. Sedang ada kegiatan konsolidasi dan koordinasi DPD FPI Jawa Timur. Ya, di sini tepatnya di bawah lereng Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuno. Baik, sahabat Meseng Pasuruan yang berbahagia, sekedar menyampaikan bahwa organisasi Front Persaudaraan Islam ini adalah organisasi baru, bukan kelanjutan dari FPI yang lama. Ini adalah organisasi baru dengan struktur organisasi yang baru, dengan ADART yang baru. Tentu masih banyak yang belum mengetahui atau belum memahami apa dan bagaimana Front Persaudaraan Islam. Di sini perlu Al-Fakir sampaikan sebagai informasi bahwa di pasal 5 tentang asasi keagamaan organisasi FPI adalah Islam. Asasi kebangsaan organisasi FPI adalah Pancasila. Di pasal 6, akidah dan madhab, organisasi FPI berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi FPI bermadhab akidah Asy'ari dan fikih Syafi'i. Kemudian asasi organisasi, pasal 7, wawasan keagamaan. Organisasi FPI memiliki 5 wawasan keagamaan, yaitu 1. Pedoman FPI, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Moto FPI, ikhlas dan tawakal, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semboyan FPI, bangun persaudaraan dan bina persatuan serta rajut kebersamaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Filsafat FPI, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan. Pedoman FPI, berjuang adalah kewajiban sedang kemenangan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kami informasikan. Kemudian visi dan misi. Visi FPI adalah terwujudnya kehidupan Islam yang kafah dan rahmatan lil alamin, serta penuh rasa persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Sementara misi FPI adalah menerapkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan serta persaudaraan dan persatuan. Kemudian berikutnya paradigma. Organisasi FPI memiliki 5 paradigma juang, yaitu bela agama dan bela negara, dakwah dan pendidikan Islam, penegakan hukum dan HAM, kemanusiaan dan penanggulangan bencana, pengembangan media yang jujur dan amanah. Ini sahabat Meseng Pasuruan, jadi siapa saja boleh bergabung dengan Front Persaudaraan Islam asalkan memahami ADART, termasuk memiliki visi dan misi yang sama sebagaimana yang sudah Al-Fakir sampaikan tadi itu. Jadi siapapun, baik pengurus FPI Front Pembela Islam yang lama ataupun warga negara Indonesia yang lainnya, siapapun, yang penting Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana tadi sudah Al-Fakir sampaikan, kemudian menjadikan pedoman Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, kemudian siap ikhlas dan tawakal,
siap bangun persaudaraan dan persatuan dan seterusnya. Jadi saat ini alhamdulillah beberapa daripada pengurus Front Pembela Islam yang lama ada yang bergabung, kemudian ada juga wajah-wajah baru yang juga bergabung. Jadi ini memang organisasi baru, siapapun boleh bergabung dengan Front Persaudaraan Islam. Dan alhamdulillah di Jawa Timur di lebih dari separuh kabupaten dan kota sudah terbentuk secara resmi, ada struktur kepengurusannya, bahkan sebagian ada yang sampai kepada tingkat kecamatan, sebagian kecil ada yang sampai tingkat ranting. Dan ini insya Allah akan terus kami kembangkan agar Front Persaudaraan Islam ini bisa terus berkembang menjadi bagian daripada perjuangan umat Islam yang ada di NKRI. Kemudian yang penting yang ingin kami sampaikan di sini, organisasi FPI memiliki 3 program juang unggulan. 1. Deliberalisasi, yaitu menjaga Islam dan Pancasila dari rongrongan ideologi liberal yang menyerang Islam dan Pancasila, serta melahirkan bahaya ateis dan komunis serta kapitalis. Ini yang pertama adalah deliberalisasi. Ini program unggulan. Jadi saat ini tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa serangan-serangan, ujaran-ujaran kebencian dari orang-orang liberal itu terus dilancarkan kepada agama Islam, kepada ajaran Islam, kepada simbol-simbol ajaran Islam. Sebagai contoh yang akhir-akhir ini yang masih di dalam benak kita masih ingat dengan jelas, ya bagaimana Islam dikatakan sebagai agama yang tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna karena tidak ada kesempurnaan. Ini perlu kami luruskan, mengingat yang menyampaikan itu adalah tokoh, seorang Buya yang beberapa waktu yang lalu sempat heboh, sempat viral dan sudah kita luruskan ya. Kemudian juga dan banyaklah ulama-ulama yang meluruskan, ada yang mengatakan lagi tokoh juga, sehingga harus menjadi prioritas agar tidak merusak pemikiran umat. Dikatakan bahwasanya azan itu mengganggu, terlalu keras bisa mengganggu, dan yang lebih parahnya lagi diibaratkan seperti gonggongan anjing. Ini kan ujaran-ujaran seperti ini kan sangat berbahaya sekali. Ya, terus kemudian Islam dikatakan sebagai agama pendatang, agama Arab yang harus menghormati budaya Indonesia. Ini ujaran-ujaran semacam ini apa gitu loh. Padahal kita tidak pernah mempersoalkan budaya Indonesia selagi budaya Indonesia itu tidak bertentangan budaya apapun, selagi tidak melanggar syariat, tidak ada yang mempertentangkan. Nah ini ajaran-ajaran seperti ini, ujaran-ujaran seperti ini bagian daripada program liberal yang harus kita deliberalisasikan ya. Termasuk juga terhadap Pancasila. Ya ini juga ada rongrongan juga. Yang paling jelas adalah tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada upaya untuk merubah Pancasila, memeras-meras Pancasila, mengotak-ngatik Pancasila. Sudah jelas Pancasila mau dirubah jadi Trisila Ekasila. Dari segi namanya saja sudah berubah. Mereka mau menghapuskan sila ketuhanan. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Dan ini gerakan-gerakan ini masif ya sahabat ya. Kita bisa tunjukkan dengan berbagai macam fakta ya. Bahkan sudah sampai ke tingkat berusaha masuk ke dalam parlemen ingin dilegalkan perubahan Pancasila itu. Kemudian yang kedua bukan hanya deliberalisasi tapi juga deradikalisasi, yaitu menjaga Islam dan Pancasila dari rongrongan ideologi radikal yang merusak Islam dan Pancasila serta melahirkan bahaya ekstremis dan teroris serta separatis. Ini juga menjadi perhatian kita, deradikalisasi, karena tidak bisa kita pungkiri juga ada fakta bahwasanya ada kelompok yang anti NKRI yang kemudian juga mudah mengkafirkan saudara sesama muslim, hanya beda pemikiran, beda madhab, ya sedikit-sedikit mengkafirkan. Nah itu juga ada yang tidak bisa kita pungkiri, yang harus kita luruskan juga. Nah ini kalau sudah mengkafirkan, maka langkah selanjutnya ini bisa saja menjadi ekstremis, bahkan teroris ya. Nah ini juga harus kita menjadi prioritaskan untuk kita deradikalisasi. Termasuk juga gerakan-gerakan separatis. Ya ini juga bagian daripada upaya merongrong NKRI. Pancasila separatis
di Papua. Itu korbannya banyak, bahkan aparat jadi korban. Ya, ini harus kita waspadai ya, gerakan-gerakan separatis seperti ini. Tidak boleh terus kemudian dianggap oh itu saudara kita. Itu gerakan separatis, itu merongrong NKRI. Ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ya karena tadi ada seorang penguasa di negeri ini menganggap mereka sebagai saudara yang harus kita rangkul. Mereka penjahat kok. Aneh ya, penjahat mau dirangkul dianggap saudara. Ya, kemudian yang ketiga adalah aswajaisasi. Nah, ini juga yang sangat penting, yaitu menyebarluaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menebar rahmatan lil alamin melalui dakwah dan hisbah serta jihad konstitusional. Jadi semua yang kita lakukan itu dalam kerangka konstitusional. Dalam kerangka konstitusional artinya tidak keluar daripada konstitusi kita, ya. Baik dakwah, hisbah, semuanya itu prosedural. Semuanya sesuai dengan aturan konstitusi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kira-kira itu poin pokok yang perlu menjadi pemahaman, terutama bagi aktivis, anggota maupun simpatisan FPI dimanapun Anda berada, wajib memahami, mengetahui sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga ke depan kita bisa bersaudara dengan bukan hanya dengan sesama FPI, tapi juga bersaudara dengan semua umat Islam, bahkan dengan semua rakyat Indonesia. Kita wajib menjaga persaudaraan dan persatuan. Baik, ini sekedar informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi kita berorganisasi tentu tidak dalam rangka untuk membangun asobiyah, untuk membangun ta'assub, fanatik kepada kelompok, bukan ya. Ini hanya sebagai wasilah perjuangan saja. Bisa berjuang lewat mana saja. Ya, dengan organisasi mana saja, yang penting Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saat ini ada istilah moderasi beragama. Ya, sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah moderasi berorganisasi, moderasi berkelompok. Karena yang sering terjadi itu adalah saat ini satu kelompok merasa dirinya paling benar, menyerang kelompok lain, menuduh kelompok yang lain sebagai kelompok radikal, kelompok intoleran, tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi. Tidak pernah ketemu, tidak pernah satu meja, tidak pernah tabayun. Merasa dirinya benar, mempersekusi, melarang ini, ya. Karena itu sudah fanatik kelompok, fanatik organisasi, dan itu yang harus kita hindari. Tidak boleh. Imam besar Habib Rizik mewanti-wanti jangan sampai kita terjebak kepada asobiyah, jangan sampai terjebak kepada fanatik yang berlebihan kepada organisasi, ya, sehingga menganggap organisasi lain, kelompok lain yang tidak sepaham dituduh-tuduh, dihujat, dihina, macam-macam lah. Bahkan kemarin Hijrah Fest itu mau dilarang, bahkan sudah dilarang untuk dilaksanakan, ya, tanpa ada tabayun, klarifikasi dan sebagainya. Menuduh ustadz ini radikal, ya, tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada satu meja pertemuan, tanpa ada ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi intinya ayo kita berorganisasi ini biasa-biasa saja, jangan terlalu fanatik, apalagi fanatik buta. Baik, ini adalah sebagai wasilah saja, medan perjuangan saja, wasilah perjuangan saja untuk semata-mata kita mencari mardotillah. Intinya ayo kita bersaudara, ayo kita bersatu. Front Persaudaraan Islam insya Allah akan selalu berusaha menjalin persaudaraan, khususnya kepada sesama saudara kita, sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, sesama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Demikian wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.